rukun Islam. Barang siapa yang mengakui dirinya Islam, maka jalankanlah yang tersebut di dalam rukun Islam. Sekarang banyak kita lihat KTP-nya Islam tapi sembahyang nggak ada. KTP-nya Islam tapi puasa bolong-bolong. Itu bagaimana? Islamkah atau bukan? Tidak boleh kita bilang bukan Islam. Tetap Islam. Cuma disebutkan dalam kitab Tufah, barang siapa yang mengakui dirinya Islam dan dirinya istilah kata lain keturunannya Islam, maka anak yang lahir itu dihukum Islam. Jika tidak menjalankan perintah syariat, baik itu berupa salat, puasa, zakat dan segala macamnya perintah-perintah kewajiban dalam Islam tidak dia jalankan, maka dia itu Islam tapi tak sempurna iman. Islam. Jadi yang didakwakan Islam, baik itu 5 daripada rukun Islam. Selanjutnya 6 daripada rukun iman. Ya, ini adalah rukun 15. Kita ulang kaji. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang kelima iman kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kelima. Yang kelima iman kepada 4 udah dari Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada, kita ulang kaji, pretest ya, post-test, pretest. Yang pertama iman kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah? Mesti kita mengenal yang namanya Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita cara mengimaninya? Maka dalam hal kita ma'rifatullah, dalam hal kita mengenal Allah, maka lazim dalam hal tersebut yaitu kita kaji 2 dalil. Dalam hal mengenal Allah wajib kita kaji 2 dah. Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Apa itu dalil akli? Dalil yang logika, logis, diterima oleh akal. Ini adalah dalil akli, masuk akal, nyata dia itu. Realita itu dalil akli. Yang kedua dalil nakli. Yang mana dalil nakli? Dalil yang tertera, yang tercantum, yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah itu dalil nakli. Maka dalam hal kita menumbuhkan keimanan kepada Allah, itu wajib kita kaji 2 dalil supaya mantap keimanan kita, jangan ada ragu sedikit pun. Karena barang siapa ragu pada iman itu 1% pun, maka dia keluar daripada Islam. Cuma 1%. Bukan saja iman kepada Allah dia ragu, punah Allah pohana ada atau enggak ya? Tidak pernah kita lihat, itu ragu ya, keluar Islam. Ataupun dia bukan meragukan ketuhanan Allah Ta'ala, tetapi dia meragukan akan firman Allah, firmannya, atau hadis Rasulullah. Misalnya ada satu ayat, dia ragu akan ayat tersebut. Ini cuma menang bukan? Contoh yang biasanya timbul keraguan atau kebencian ya, baik itu ragu atau benci atau membolak-balik hukum yang tertera dalam Al-Quran, itu keluar daripada satu ayat yang lazim kita benci sebagai wanita. Apa itu? Nah, ayat yang benci ya kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Itu ayat ya. Kalau kita benci pada ayat ini, maka keluar daripada Islam. Benci kepada ayat ini. Atau kita mengatakan Allah tidak adil. Kenapa tidak adil? Hanya laki-laki yang boleh berpoligami, wanita kenapa tidak boleh poliandri? Kita mengatakan Allah tidak, keluar daripada Islam. Jadi satu ayat pun, satu kalimah pun, satu kata pun kita menafikan yang tertera dalam Al-Quran, keluar daripada Islam. Juga tertera dalam hadis, keluar daripada Islam. Setingkat ini keimanan yang mesti kita tumbuhkan dalam diri kita. Maka daripada itu, untuk menumbuhkan kemantapan iman kita, kajilah 2 dalil supaya mantap iman. Karena iman ini tidak bisa dipaksa. Maka apa dikatakan? Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam
agama. Tapi kalau sudah masuk agama wajib paksa. Itu bedanya. Jangan pakai dalil la ikraha fid din ini untuk tidak salat, untuk tidak puasa. Naurun, kau belum puasa? Kahana puasa. Apa je hanan puasa hari ni? Hanya menan dia hana ada puasa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agamanya, tak kena kuah. La ikraha fid din bukan pada orang yang bukan Islam. Tapi ini letak la ikraha fid din, tidak ada paksaan pada agama. Ini letak adalah posisinya orang di luar Islam. Dia ada paksaan untuk masuk Islam. Kalau mau masuk terbuka lebar, alhamdulillah. Kalau tidak mau masuk, tidak masalah bagi kami. Tapi kalau sudah masuk, hati-hati. Apapun yang tertera dalam rukun Islam tadi, wajib semua kita jalankan. Ini dia ya, wajib kita paksa. Sampai Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita dalam hal mendidik anak untuk melakukan kewajiban rukun Islam. Ya, suruhlah anakmu itu untuk melakukan salat di umur 7 tahun. Ya. Kalau dia enggan di umur 10 tahun, maka apa dianjurkan? Pukul. Pukul itu adalah paksa kan? Disuruh paksa dalam agama. Kalau ayahnya anak nggak mau salat, jangan pukul, nanti dipukul balas. Jadi intinya apa? Kalau kita sudah mengaku iman kepada Allah, mengenal Allah itu mesti daripada dua dalil yang mesti kita kaji supaya mantap keimanan, jangan ada keraguan. Contoh, kita mengenal Allah, marifatullah nih ya. Contoh, iman kepada Allah, maka wajib kita mengetahui, wajib kita mengimani sifat-sifat yang wajib dan mustahil pada Allah. Itu barang tentu. Yang pertama sifat yang wajib adalah wujud. Mana wujud? Adanya Allah. Adanya ini adanya bagaimana? Adanya zat, adanya sifat, adanya af'alullah, perbuatan Allah. Adanya zat, Allah itu ada. Tapi bagaimana? Jangan tanya bagaimana bentuk Allah, sebab laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu yang ada. Selanjutnya adalah adanya sifat. Semua sifat-sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Maka kalau ada dalam Asmaul Husna 9 nama Allah yang sempurna itu bukan 99. Begitu juga yang wajib pada Allah itu bukan hanya sebatas itu. Semua sifat kesempurnaan hanya milik. Cuma batasan saja di skatmat sampai 20 wajib kita ketahui jalan ma'rifatullah. Kurang tidak dikatakan kita mengenal Allah, lebih bagus. Ini ya batasan minimal supaya sahnya iman kita setiap muslimin. Yang selanjutnya yaitu tadi iman wujud sifat Allah. Yang ketiga adalah wujud af'alullah, adanya perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Berabut ke Allah. Apa perbuatan Allah? Apa perbuatan Allah? Pupuk Allah. Apa dulu? Nabut Allah. Baiklah lu nak tanya Allah nabut ke? Balot. Tadi sudah kita bilang wujud zat Allah, wujud sifatullah, wujud af'alullah. Berarti af'al itu perbuatan. Af'alun perbuatan itu. Af'alullah perbuatan Allah. Wujud perbuatan Allah. Nabut Allah. Apa perbuatan Allah? Ya, berayaju, enggak apa-apa. Ya, menciptakan langit dan sepobotnya ile. Nah, kaca mengka geduk lampu Allah, sepobotnya sepobot. Perbuatan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan manusia. Semua yang ada itu semua perbuatan Allah. Semua Allah yang cipta. Ya kan?
Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yakin ya, semua daripada Allah. Kalau tidak Allah yang ciptakan, maka tidak ada ini semuanya, ya kan? Baik, ini adalah adanya perbuatan Allah. Timbul pertanyaan kebalikan, simak pertanyaannya. Segala nadunya perabot Allah, nabut Allah. Tak nyobut Allah pegat bungo. Segala nabumo puput Allah. Nabut Allah segala puput bungo. Bikin grogi aja. Ada kamu dia jawab. Nabut Allah segala pegat dunia yo. Ada. Apa perbuatan Allah sebelum Allah menciptakan semua ini, dunia ini? Apa perbuatan Allah? Puput Allah. Cijabu. Ya ni. Yo baru tauhid dasar ada yang. Ada dasarnya. Pupuk Allah segala menciptakan dunia yo. Jawab baju nak pupu. Kalau kita tanya orang kita sekarang belajar, enggak salah enggak apa-apa. Ya, salah enggak apa? Enggak apa-apa. Cuma kita kenapa Umi bertanya karena untuk mengetes keimanan setingkat mana sudah iman kita. Tu teh, hai mi bak ni teh, hai mai mi kaji channel jabut. Oh kaji ciumnya benar. Ada perbuatan Allah, nabut Allah. Puput Allah segala dunia, yaitu gepehana dunia. Simple kan? Gepehana dunia. Wate kana gepuna. Wate hana gepehana. Paham? Meniadakan sesuatu yang tiada itu perbuatan Allah sebelum ada dunia. Mengadakan sesuatu yang ada itu perbuatan Allah setelah ada dunia. Paham? Ya. Ini bingung-bingung aja. Puput Allah segala adanya, kepahana barang hana. Hai kepahana adanya, barang hana. Dunia ini barang tidak ada, kita ini barang tidak ada. Meniadakan barang tidak ada itu perbuatan Allah sebelum tiadanya sesuatu. Setelah adanya sesuatu, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Ya, itu ma'rifatullah, mengenal Allahnya kalau kita kaji. Baru dasar baca. Ya. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Makhluk Allah yang Allah ciptakan sama seperti kita, cuma bahan yang berbeda. Bahan malaikat daripada nur, bahan kita daripada tanah, bahan iblis daripada api. Bahan yang berbeda. Kenapa kita tahu bahan Allah ciptakan nur malaikat daripada nur? Karena Allah sendiri yang bilang. Kenapa kita tahu bahwa bahan Allah menciptakan kita itu tanah? Karena Allah sendiri juga yang bilang dalam Al-Quran, mintin daripada tanah. Kenapa kita tahu bahwa iblis itu diciptakan oleh Allah dari api? Allah juga sendiri yang mengatakan, kalau Allah tidak memberikan ilmu kepada kita, sungguh kita semua bodoh. Ya. Makanya kalau kita mau pintar, hilangi dulu bodoh kita, baru tidak akan menyatu antara bodoh dan pintar. Beda kurung carang-carang tapi bangayan salah orang kerja. Cara carang-carang tapi bangai ya carang. Baru datang pandai bila misalnya hilang bodoh kan? Kah? Nah, kembali. Jadi malaikat itu adalah diciptakan daripada cahaya atau nur. Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu tiada berjenis kelamin. Tiada laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan malaikat tiada berjenis kelamin? Karena malaikat itu tiada diberikan nafsu. Maka setiap yang berjenis kelamin itu ada. Kita manusia ada nafsu, ada jenis kelamin. Binatang ada nafsu, ada jenis kelamin. Kalau tidak ada jenis kelamin, maka tidak ada contoh malaikat. Selanjutnya, malaikat ini Allah ciptakan tidak pernah durhaka kepada Allah. Selalu patuh taat kepada Allah. Kehidupan malaikat monoton. Iman monoton. Iman malaikat tidak naik turun. Tidak sama dengan iman kita.
Ditulis dalam kitab Syiarus Salikin kalau iman itu terbagi, yang pertama iman itu naik terus nggak pernah turun. Yang kedua iman itu adalah nggak pernah naik turun, netral terus. Yang selanjutnya iman itu turun naik, turun naik. Yang pertama iman itu terus naik, nggak pernah turun. Itu adalah yang dirasakan oleh setiap nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka ditancapkan iman oleh Allah dalam hatinya, terus naik, nggak pernah turun. Selanjutnya iman itu netral, nggak naik, nggak turun. Itulah malaikat. Karena malaikat nggak ada nafsu. Jadi kehidupan malaikat itu adalah monoton dan selalu taat kepada Allah, tidak pernah murka kepada Allah. Misalnya, berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Yang pertama Jibril, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima Mungkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9 Malik, yang ke-10 Ridwan. Malaikat Jibril apa tugasnya? Membawa untuk apa? Untuk siapa dibawa wahyu? Untuk semua rasul-rasul. Berapa rasul yang dibawakan wahyu oleh Allah, oleh malaikat Jibril? 114 rasul. Ada yang mengatakan 113 rasul. Berapa jumlah kitab yang dibawakan, yang diturunkan ke dunia ini, yang dibawakan oleh Jibril? Semua tugas Jibril itu. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang membawakan wahyu cuma Jibril. Tidak pernah malaikatnya nyasar. Kita gantian tugas saja hari ini. Saya bawa wahyu. Malaikat Israel mengatakan saya bawa wahyu. Gantian Jibril tarik nyawa. Hana gantawan. Tetap fokus pada tugas masing-masing. Baik. Tadi malaikat Jibril telah membawa wahyu kepada seluruh rasul-rasul. Setelah dibawakan wahyu kepada seluruh rasul-rasul oleh Jibril, sekarang masih ada rasul? Tidak, sudah wafat. Terakhir adalah Rasulullah Nabi Muhammad, penghulu segala nabi. Dan sekarang sudah wafat. Barang tentu tidak ada lagi wahyu kan? Sudah sempurna dengan Al-Qur'an. Baik, timbul pertanyaan, dina wadih anak ke bawah wahyu mereka Jibril. Tapi tugas, iya udah habis tugasnya tadi. Apa tugasnya tadi? Tugas Jibril adalah membawa Sekarang tugas Jibril sudah habis kan? Sudah pensiun kan? Ya, wahyu sudah terakhir dibawakan pada terakhir Al-Qur'an. Sekarang apa kegiatan Jibril? Bubuk Jibril ini. Nah, tu mai uroh bub Jibril. Tu mai uroh mi bub Jibril, bub drog lombi. Malaikat itu kalau tugasnya sudah selesai, maka malaikat itu bertasbih. Maka keimanan malaikat itu terus seperti itu saja, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Ya. Yang selalu ada tugas nggak ada pernah berhenti itu adalah malaikat. Ya, malaikat Israel ini tapi karena tugasnya dari nyawang lah. Dari nyawang. Sedangkan malaikat lain kayak Israfil misalnya, apa tugasnya? Ya? Menyiup sangkal? Udah ditiup sekarang? Belum kiamat. Jadi tugas siapa sekarang? Lagi nunggu tuh. Ngapain dia lagi nunggu tugasnya? Bertasbih. Jadi hana agak cok dengan tugas lain. Kalau lagi tanya ahli spesialis bagian ini. Tatume cok bagian lain loh, program lain loh. Ya? Ahli tanya guru, tatume celek tanya loh. Naik celek ini. Malaikat Jibril itu rame ini. Rame. Malaikat Jibril itu satu. Ya, malaikat Jibril satu. Ditulis dalam kitab Kashful Ghaibiyah, malaikat Jibril itu bentuknya itu kepalanya itu sangat besar. Ini wujud asli ya. Bukan dalam kitab itu, hanya lembah kitab. Ini belum. Dan apabila seluruh air di muka bumi ini diteteskan atas kepala Jibril, tidak akan menetes. Yang ban raya uleh yang bina.
badan besar lagi. Ini wujud asli. Sayapnya memiliki 2 sayap yang berwarna hijau. Ini wujud asli daripada Jibril tu. God ke Jibril, sebab tugasnya membawa wahyu. Mamanya malaikat apa itu tarik nyawa, malaikat Israel itu bagaimana bentuknya? Seram. Dari ujung kaki sampai ujung rambut bulu semua. Bulu. Yang wujud asli. Besarnya pun adalah kalau dia lihat dunia ini bagaikan dia lihat uang yang 500 itu. Nyamban, wujud asli malaikat Israel. Dan seluruh tubuhnya itu memiliki beribu-ribu mata dan beribu-ribu mulut. Maidong mi hanagulah naidong. Ya, wujud aslinya. Ya. Jadi malaikat itu wujudnya sesuai dengan tugasnya. Malaikat mungkar wa nakir yang tanya dalam kuburan juga seram dia. Tergantung tugasnya. Ya. Jadi dari malaikat itu, malaikat Jibril, Israfil, Israel, Mikail itu, dari ke malaikat 10 itu Allah ciptakan lagi beribu malaikat lain daripada malaikat itu sendiri. Ya, jadi yang malaikat Jibril berapa? Malaikat Jibril tetap satu, tetapi nanti di bawahnya ada beribu malaikat lain daripada malaikat Jibril. Nanti daripada malaikat Israfil juga beribu malaikat lain, daripada malaikat Israel juga beribu malaikat lain. Nah, yang beribu-ribu yang hana tinggal jumlah peluk ribu malaikat. Makanya makhluk yang paling banyak itu adalah malaikat. Yang paling banyak makhluk Allah ciptakan malah malaikat. Malaikat itu jadi setiap detik, setiap waktu. Selain daripada apa itu namanya Jibril sendiri, Mikail sendiri, Israfil sendiri, ada malaikat yang jadi karena kita. Contoh, saat kita berwudu ada terpercik sisa air wuduk kita, itu Allah ciptakan malaikat. Berapa percikan setiap kita berwudu? Berapa ribu percikan? Sebanyak itulah Allah menciptakan malaikat. Apa itu? Malaikat rahmat yang mengistighfar, yang mendoakan kita supaya Allah ampunkan dosa sampai hari kiamat. Man jino tadi semua yang diciptakan di naribet, hati tadi semua yang diciptakan di naribet. Seberapa banyak sudah jumlah malaikat? Ya, yang paling sedikit manusia. Syaitan juga banyak dia. Ya, syaitan akan jadi dia setiap kita tepuk tangan seperti ini. Tepuk tangan lagi ya. Jadi ya tambah banyak syaitan. Jadi syaitan. Jadi tepuk tangan lagi yang puji syaitan. Begini dia. Jangan seperti ini. Oleh alam syaitan akan bertambah berkembang saat orang itu kencing berdiri lagi. Mia perlu berkembang perlu menikah. Walaupun sudah menikah tetap KB. Cukup 2 anak saja. Mampak anak malam. Maka yang paling sedikit itu adalah manusia. Satu orang kita ditulis dalam kitab Kasyful ada 6 malaikat yang mengawasi kita setiap hari. Satu kita 6 malaikat apa itu Mi? Yang barat tentu malaikat rakit aktif dulu, yang mencatat amal kebaikan dan kejahatan. Selanjutnya adalah malaikat yang memberikan rizki, malaikat yang memberikan air, malaikat yang memberikan nafas, malaikat yang memberikan masa kepada kita setiap harinya, selalu mendampingi kita. Berapa malaikat? 6 malaikat. Itu setiap harinya. Man siroro tayo 6 malaikat dia pada rot dina hino. Nai bang belah tu kali le. So le malaikat ang tayo kan? Ya, itu malaikat. Wajib kita mengimani. Selanjutnya setelah malaikat yaitu iman kepada kitab. Iman kepada kitab. Kitab apa yang kita imani? Al-Quran. Selain itu enggak perlu iman. Hadis bukan firman Allah. Ya, berapa kitab yang Allah turunkan ke dunia ini? 104 kitab. Berapa kitab Allah turunkan ke dunia ini? 104 kitab, bukan 4. Ya, suhuf itu lembaran-lembaran. Itulah lembaran-lembaran wahyu. Itulah yang disebutkan dengan kitab-kitab. Jadi 104 kitab. Untuk siapa-siapa saja yang Allah turunkan itu 50 kitab Allah turunkan kepada Nabi Syis.
Setelah Nabi Adam ada Nabi Syis yang tidak wajib kita kenal. Tidak termasuk dalam golongan Nabi 25 yang wajib kita kenal itu. Nabi Syis ya. 50 kitab Allah turunkan kepada Nabi Syis. Ya. 30 kitab Allah turunkan kepada Nabi Idris. 10 kitab Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Berapa sudah? 90. 10 kitab lagi Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum turun Taurat. Sebelum turun Taurat 10 kitab lagi. Setelah diturunkan 10 kitab, maka baru diturunkan yang terakhir Taurat kepada Nabi Musa. Sudah berapa? 101. Tambah Taurat tadi ya. 10 sebelum Taurat. Selanjutnya 1 kepada Nabi Daud Zabur, 1 kepada Nabi Isa Injil. Yang terakhir Al-Quranul Karim. Pun sempurna itu semua kitab adalah diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semua jumlah kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah sebanyak 104 kitab. Cuman kitab-kitab itu bahasanya berbeda, variasinya itu tergantung untuk siapa diturunkan. Ya. Ada diturunkan dalam bahasa Ibrani, ya, itu kitab Taurat. Ada diturunkan dalam bahasa Suryani, kitab Injil. Ada diturunkan dalam bahasa Qibti, kitab Zabur. Dan yang terakhir diturunkan dalam bahasa Arab, kitab Al-Quranul Karim. Itu wajib kita imani semuanya. 103 kitab wajib kita imani, itu semua daripada Allah. Ya. Satu lagi Al-Quran bukan hanya mengimani tetapi juga menjalani. Ya. Yang 103 tadi hanya mengimani, kita mengakui itu semua adalah kitab yang Allah firmankan, yang Allah turunkan kepada semua umat manusia. Satu lagi Al-Quran, yang pertama imani, yang kedua yakini, yang ketiga jalani. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah mengimani yang bahwa ada 100 kitab sebelum turunnya Al-Quran kan? Sebelum turunnya Al-Quran. Kalau misalnya sekarang sudah ada Al-Quran, kita mengakui semua itu adalah daripada Allah, sehingga kita menjalani syariat yang tertulis dalam kitab Taurat misalnya, atau syariat yang tertulis dalam kitab Zabur misalnya. Setelah sekarang ya, zaman sekarang sudah ada Al-Quran, apakah dibenarkan atau tidak? Itu tidak dibenarkan lagi. Tetap itu hukumnya kafir. Kenapa dihukum kafir? Bukankah Taurat Zabur ini Taurat asli, Zabur asli, Injil asli? Bukan Injil yang ada di gereja sekarang. Ya, karena Injil yang ada di gereja sekarang itu dalam tafsir Al-Manar dituliskan itu daripada karangan manusia. Ada Bible disebutkan ya. Ada Yohanes, Lukas, Markus, Matius, itu semua Bible karangan siapa? Karangan si Lukas. Disebut dengan Injil Lukas. Karangan si Yohanes, maka disebut Injil Yohanes. Karangan si Markus disebut Injil Markus. Karangan Matius disebut Injil Matius. Itu semua karangan manusia. Kalau kepada Bible ini bukan kafir kitabiah, tetapi kafir asliyah. Tetapi kalau kita mengimani, menjalani sebagaimana dalam Injil asli misalnya, belum dikotak-kotik oleh manusia, misalnya zaman sekarang kita temukan Injil asli misalnya, lalu kita mengimani, menjalani sesuai dengan yang tertera di Injil itu untuk kita disebutkan sebagai kafir kitabiah, tetap hukumnya kafir. Kenapa? Bukankah itu firman Allah? Betul, akan tetapi ternafikan, termensohkan aturan lama karena sudah ada aturan baru, Al-Quranul Karim. Maka tak boleh kita jalankan yang tertulis di aturan lama, di kitab-kitab lama. Berlaku sekarang Al-Quran yang tidak mengimani, yang tidak menjalankan sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, maka dia keluar daripada Islam. Ya, itu adalah jumlah berapa tadi? Jumlah kitab ya, iman kepada kitab. Selanjutnya iman kepada berapa lagi? Rasul. Berapa jumlah Rasul tadi? 114. Ada yang mengatakan 113. Ya.
Dan yang tersebut dalam Al-Quran berapa orang? 28 orang. Ya, 28 Maka ada sebagian ulama mengatakan yang bahwa kita wajib mengenal semua rasul-rasul yang ada namanya dalam Al-Quran 28 orang, bukan 25. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Ada sebagian ulama mengatakan cukup 25. Yang pertama Adam sampai Nabi Muhammad sudah kita kenal ya. Yang tiga lagi siapa? Nabi apa? Nabi Luqmanul Hakim. Surat itu rasul itu. Luqmanul Hakim itu rasul. Selanjutnya Zulkar dalam surat Al-Kahfi itu rasul itu. Selanjutnya adalah Israel. Ya, kita nggak kenal itu. Ya, itu semua Israel. Itu semua disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ya. Berapa semua jumlah rasul? 114. Yang disebutkan dalam Al-Quran 20 adalah yang kita imani boleh 25. Ya. Nanti disaring lagi ada yang ulul azmi lagi. Setelah yang ulul azmi disaring lagi ada satu penghulu segala rasul yaitu Rasulullah. Sedangkan Nabi berapa jumlahnya? Beda Nabi dan Rasul. Itu Rasul tadi. Ada yang mengatakan 113, ada yang mengatakan 104. Saya riwayat ya. Itu Rasul. Ini Nabi. Beda Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya, tidak ada umat. Kalau Rasul menerima wahyu untuk umat. Ada umat. Nabi Adam ada umat, Nabi Idris, Nuh, Saleh, semua ada umat. Tapi kalau yang ini tidak ada umat Nabi ya, tidak ada Berapa jumlah Nabi? Berapa? Kalau ditulis dalam kitab sekati 2 laksa. Berapa itu? 4.000 orang Nabi. Ya, put ribedro nah itu Nabi. Nah. Aulia lain lagi ya. Aulia, ulama di bawah itu lagi. Setelah aulia, wali-wali, lepas tu ulama. Itu lain lagi. Jadi yang paling dekat dengan Allah itu daripada kalangan manusia yang pertama sekali adalah Rasul. Setelah itu Nabi. Setelah itu aulia, wali ya. Selanjutnya adalah ulama. Tengok, ini udah tepat dan. Ya, pada. Itu adalah iman kepada Nabi tadi ya. Selanjutnya iman kepada yang selanjutnya iman kepada hari kiamat. Walaupun belum terjadi, bukan tidak terjadi itu hari kiamat, wajib kita mengimani bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena tertera dalam Al-Quran. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, apapun yang tertera dalam Al-Quran wajib kita imani. Ya. Maka kita wajib mengimani syaitan itu ada. Kita wajib mengimani syaitan itu ada. Walaupun tidak tertulis dan tertera dalam rukun iman, tidak perlu dia, tapi wajib kita percaya syaitan ada. Kenapa? Jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa syaitan itu adalah musuh nyata bagi kita. Berarti syaitan itu ada. Wajib kita imani. Ya, selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar yang terakhir. Apa itu qada? Ini kalau dabut ni. Baru tak kaji ulang ada yang lalu. Apa itu qada? Katuolo. Kali ke? Udah kan? Udah, buktinya udah di bawah ini. Apa itu qada? Yang kemarin kita bilang qadar. Kalau dapat bukan dia leh. Kalau kibang belum punya kau kata uyup. Apa itu qadar? Qadar? Itu ada dua ya, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada
Kalau lain dua ke geduk sapat tapi lain dua ke hana kumpakat. Am deh ke kumpakat geduk dua ke sabar. Yang sabar ke pegah kadar untung baik dan untung jahat, sabar tu ke pegah kadar dan kadar. Belah nak pernah takdir teman. Apa itu kadar? Cuba catatan atau awal 6 catat. Kakak beraya. Azali dan azlani, qadar dan qadar. Ya, qadarnya adalah ketentuan Allah yang Allah tetapkan di azalinya Allah. Ya. Kalau qadar ketentuan Allah yang Allah tetapkan di dalam dunia ini berlaku sesuai yang ada di azali. Itu ya. Kalau qadar, kenapa? Apa tadi yang bilang tadi? Kalau qadar ketentuan Allah atau ketetapan Allah tentang kita semua makhluk yang Allah tetapkan di azalinya Allah. Di azalinya Allah. Kalau qadar ketentuan ketetapan Allah yang Allah tetapkan berlaku di dunia ini sesuai dengan yang ada di azali, sesuai dengan yang ada di qadar Allah. Qadar itu di azali, qadar berlaku di dunia ini aplikasi. Mereka pegah qadar itu teori, punya qadar adalah prakteknya, menan intinya. Faham ya? Contoh telah ditulis di azali bahwa kita akan menikah di umur 25 tahun, akan mati di umur 50 tahun. Itu ketentuan di azali. Kadarnya di dunia nanti pasti kita menikah di umur 25, mati di umur 50. Itu kadar. Kau paham ya? Kah? Itu qadar. Kadar yang berlaku di dunia, bukan ketentuan. Kalau kita bilang ketentuan di sini, ketentuan di sana, seolah-olah ketentuan di azali dengan di dunia itu berbeda. Kalau qadar yaitu ketentuan ketetapan yang berlaku di dunia sesuai dengan di azali, sesuai dengan program yang ada di azali. Maka seluruh yang berlaku di sini di dunia ini semua sudah ada ketetapan daripada Allah. Mandum kamu tulis, mandum kamu garis. Kita saat ada di dunia ini, jadilah kita sebagai pengusaha. Sudah ada garis di sana bahwa kita akan kelak jadi pengusaha. Lantas bagaimana Umi dengan yang dikatakan yang sering kita dengar-dengar, belajarlah biar pandai, belajar pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ini bayan, ini banyak. Ya, kita lahir ke dunia ini, jino dan pupa antara kadar badali dengan kadar di dunia. Begitu kita lahir ke dunia ini, lalu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu besar kita bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kita pandai dan kaya. Apakah itu kadar Allah atau usaha kita? Hah? Gimana? Coba bilang lagi. Begitu kita lahir ke dunia ini, misalnya kita dasarnya miskin, ya. Kita dasarnya tadi bodoh. Lalu kita belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita pintar. Kita dasarnya tadi miskin, nggak ada harta apa-apa. Lalu kita bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kita kaya. Itu usaha kita sehingga kaya atau memang sudah kadar Allah kita kaya? Sudah kadar Allah. Yang sudah kadar Allah. Ya, sudah kadar Allah. Kita berusaha. Sudah kadar Allah. Ya betul bagi Pak, berusaha sudah kadar Allah. Mengkiban kalimat malas pangkal bodoh. Iban.
isu ni kan, Ya. urungnya urung nawi kan. Ya. Jadi ubut dong buka ruti, urung yang tak hak urung buka ruti. Ya. Yang pun. Kada Allah bukan. Bakal hang buka pula ente kau yan. Ya, Mbak. Apapun yang tertulis di Lauh Mahfuz, itu qada itu kan, ketentuan itu kan bertingkat dia itu. Ada qada di azali Allah. Tadi qada, ada qada di Lauhil Mahfuz. Ada qada yang berlaku di dunia, yang ada di azali dan di Lauhil Mahfuz itu qada namanya. Yang ada ketentuan di dunia ini itu qadar namanya. Sesuai dengan di Lauhil Mahfuz dan juga di azal. Yang ada di azali itu sama dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya, yang ada di Lauhil Mahfuz itu sama dengan yang ada di azali. Untuk apa? Karena begini tingkatan azali itu qadim. Azali itu adalah dalam ilmu Allah. Kalau di Lauhil Mahfuz itu apa? Makhluk. Allah menciptakan Lauh Mahfuz daripada Nur Muhammad. Yang ada di keringat yang ada di kepala Nur Muhammad, Allah menciptakan Lauhil Mahfuz. Ya, Lauhil Mahfuz adalah yang mencatat. Lauhil Mahfuz itu kan adalah tempat catatan semua garis hidup makhluk. Itu di Lauhil Mahfuz. Lauh itu tempat, Mahfuz itu catatan. Apapun yang dicatat di situ tentang keadaan makhluk, baik itu dari kita manusia ataupun malaikat dan syaitan, semua ada catatan di situ. Itu namanya Lauhil Mahfuz. Siapa yang mencatat? Karena tadi Lauhil Mahfuz adalah catatan manusia, catatan semua ketentuan makhluk. Jadi siapa yang mencatat di situ? Malaikat. Malaikat ada tugasnya yang mencatat Lauhil Mahfuz. Malaikat yang mencatat Lauhil Mahfuz itu sudah tahu tentang ketentuan Allah untuk kita makhluk ini. Makanya ya, yang qada itu tidak akan berubah. Apakah qada dan qadar bisa berubah? Tidak. Qada yang di mana akan berubah? Qada yang ada di azali Allah, yang tidak diketahui oleh malaikat. Di azali tadi qadim, tidak yang mengetahui selain daripada Allah. Itu dalam ilmu Allah. Malaikat tidak tahu. Lantas malaikat yang mencatat di Lauhil Mahfuz itu sudah diberitahukan oleh Allah. Baru baru malaikat catat. Catatan yang ada di Lauhil Mahfuz itu adalah semua qada yang ada dalam ilmu malaikat, dalam pengetahuan malaikat. Kita sering mendengar takdir mubram, takdir muallaq. Apa itu takdir mubram? Sering. Itu biasanya di buku-buku sekolah itu ada. Takdir mubram, takdir muallaq. Apa itu takdir mubram? Ya, takdir yang tidak bisa berubah. Takdir muallaq yang bisa berubah. Berarti takdir itu bisa berubah. Gimana pemahaman? Gimana pemahaman takdir mubram, takdir muallaq? Yang kan itu boleh. Yang kan itu puhana bukan dia dah pernah sino. Salah enggak apa-apa. Yang kan depu tingkat keimanan tanyo. Dah contoh takdir mubram yang tidak berubah. Dah contoh takdir muallaq yang dapat berubah. Iman kita yang jino enha tingkat kah? Bukan sesuai dengan yang kitab atau sesuai dengan yang ada di buku. Kiban menurut pemahaman Ron. Hah? So ada juga talate. Kenapa yang betul-betul? Ya, contoh. Tentang mau. Ya. Kemudian pokoknya Jodoh. Jodoh. Jenis kelamin. Ya. Bisa diubah. Kalau takdir muallaq Hmm. bisa diubah. Contoh. Contohnya Hmm. apabila kita mau ikuti suatu tes, Ya. kemudian kita berusaha, kemudian berdoa, bisa jadi lulus dengan doa tersebut. Nah, kita jadi PNS kenapa? Karena kita sudah capek berusaha untuk kuliah dulunya, lalu kita ikut CPNS,
lalu kita lewat. Makanya kita jadi PN. Itu takdir muallak yang bisa berubah. Iya, nyamunan. Nyamunan. Ya. Man kiban definisi bunuh bahwa takdir tidak bisa berubah, yang gak ditentukan oleh Allah, itulah yang berlaku. Nah, mupo kira-kira dengan pemahaman mupo tidak sejalan itu. Mungkin Allah di kalian usaha kita. Jadi kalau usahanya ubah ya Allah Ta'ala. Catatan, Allah Ta'ala tidak akan merubah takdir yang ada di azali. Menyatu dengan nasib. Nasib itu lain bahasa. Lain bahasa. Ya. Nasib. Apalah daya nasib sudah dikandung badan. Gitu juga. Begini dia itu ya. Takdir mubram, betul, takdir tidak akan bisa berubah. Takdir muallak itu takdir bisa berubah, bisa tidak berubah, bisa-bisa saja, bisa berubah, bisa tidak berubah. Kamu? Ini ya dalam kitab, boh, karena dalam bukunya lagi yang pegang betul. Kiban bahwa contoh pintar, bodoh itu takdir muallak bisa berubah. Kita kalau mau pintar belajar, ya kalau mau bodoh jangan belajar. Bodoh nggak usah mau karena sudah ada bodohnya. Ya, jadi intinya apa? Mau kita pintar, mau kita kaya, usah. Itu disebut takdir muallak. Itu yang tertera dalam yang tertera dalam kitab, bukan demikian. Kan? Kita ini takdir tidak berubah ya. Kita dasar bodoh misalnya, atau kita dasar miskin. Lalu kita mau bekerja, berusaha semampu kita sehingga berubahlah nasib kita dari miskin jadi kaya. Seberapa banyak orang yang dulunya miskin sekarang kaya? Itu sudah takdir Allah. Bukan karena usaha dia jadi kaya, bukan. Tapi karena sudah Allah takdirkan di azalinya dia kaya di umur sekian ke umur sekian. Sudah ada takdir Allah. Lantas dia mau usaha, mau bekerja, mau melakukan apapun untuk mendapatkan kekayaan itu semua gerak daripada Allah. Gerak urunyan untuk getem usaha, gerak urunyan untuk getem merenung, gerak urunyan untuk getem melakukan apapun itu. Semua itu atas kehendak Allah. Kejut Allah kehendak gerak urunyan supaya mau apapun melakukannya untuk dapat kekayaan karena sudah ada dalam takdir Allah dia kaya. Manfaat hidup posisi mubram dan muallak ini tertulis disebutkan oleh Ibnu Hajar yang bahwa takdir mubram itu yang tidak berubah, yang diazali Allah tadi itu tidak berubah. Yang tingkat pertama bunuh kena nyan berubah-berubahnya, nyan apa yang berubahnya? Mana hadis Rasulullah tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa kan? Nah kan hadis Rasul itu betul hadis itu ya. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain doanya. Naga berubah takdir umi pusing itulah takdir yang ada di lauhil yang ada dalam ilmu malai, yang ada tertulis tertera yang dicatat oleh malaikat. Inilah takdir muallak. Ya. Jawabannya takdir mubram, takdir yang diazali dalam ilmu Allah, tiada yang tahu. Walaupun malaikat tiada yang tahu selain hanya Allah semata. Sedangkan takdir muallak yang bisa berubah, bisa tidak berubah adalah yang ada di lauhil Yang dimaksudkan dalam hadis ini tiada yang bisa merubah takdir selain doa adalah takdir yang ada dalam ilmu malaikat. Karena takdir yang ada dalam ilmu malaikat bisa berubah, bisa tidak berubah. Misalnya dalam versi hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyambungkan tali silaturahim maka Allah panjangkan umurnya. Bukankah umur itu telah Allah tentukan? Iya, sebelum kita lahir itu umur kita sudah Allah tetapkan. 50 tahunkah, 70 tahunkah, 30 tahunkah, semua sudah Allah terangkan dalam takdirnya. Takdir di mana? Takdir di azali dan takdir di lauhil mahfuz. Misalnya tercatat di takdir lauhil mahfuz 50 tahun. Yang dimaksud dengan panjang umur itu umur kita 50 tahun ditambahkan lagi, itu panjang. Beda sama berkat. Kalau berkat umur kita 50 tahun, itu Allah berikan kita lebih banyak kepada ketaatan. Itu Kalau dalam hadis mengatakan barang siapa yang menyambungkan tali silaturahim Allah memanjangkan umurnya, memang umur dipanjangkan. Umur 50 tahun Allah tambah lagi. Nah, itu kan terjadi perubahan. Kan begitu. Di mana terjadi perubahan? Di takdir muallak, dalam ilmu malaikat, di lauhil Atas perintah siapa? Atas perintah Allah.
Kenapa Allah perintahkan kepada malaikat hapus umur dia yang 50 tahun tambah 20 tahun lagi? Kenapa Allah memberikan arahan demikian? Bahkan han 3 lagi Allah kan puduk 70 tahun. Ya Allah menan kedih supaya lahir syariat apa? Syariat menyambungkan tali silaturahim. Lewat wasilah itu, lewat perantara itu, maka kita Allah panjangkan umur kita. Yang dipanjangkan di mana? Di Lauhil Mahfuz, bukan dalam azali Allah. Kalau dalam azali Allah memang kadikna mudanya. Ba ilmu Allah kagak tentukan mudayu 70 tahun. Tapi dia catat bak malaikat 50 tahun. Pujit dia catat lagi yang di Allah, sedangkan dalam ilmu ka 50 tahun. Supaya ada jalan syariat di dunia ini kita lakukan untuk Allah panjangkan umur kita. Nggak lahir syariat supaya tayo tamu gagak ino de daudit landonya tatem sambungkan tali silaturahim. Ya, paham? Hanji jelaskan hana masalah, yang penting mufhumnya ulai benten. Nah pertanyaan masalah takdir. Berarti Umi tayo harus banyak berdoa ya supaya kita. Ya betul. Kita mesti banyak berdoa. Dalam versi hadis yang lain Rasulullah mengatakan tidak ada seorang yang berdoa melainkan Allah telah menyediakan makbulnya. Tiada orang yang bersyukur melainkan Allah telah menyediakan bertambah-tambah nikmat kepadanya. Kenapa sampai kita mau bersyukur dengan nikmat yang sedikit? Karena Allah hendak menambahkan nikmat kepada kita. Yang menggerakkan hati kita untuk mau bersyukur siapa? Allah. Allah yang menggerakkan. Kenapa Allah gerakkan itu? Karena ingin menambah nikmat kepada kita. Ada satu orang kadang banyak nikmat tak mau bersyukur. Kenapa? Jalan Allah ingin mengambil nikmat yang ada. Ini semua adalah atas skenario yang telah Allah tetapkan. Ya. Maka dalam ilmu Allah itu sebelum adanya makhluk manusia ini, sebelum ada manusia ini, Allah telah menciptakan syurga dan neraka. Ya, Allah telah menciptakan syurga dan neraka. Syurga ini tempat untuk orang taat. Ya kan? Neraka untuk orang maksiat, kafir, ya kan? Ya, baik. Di ketika kita lahir di dunia ini, ada orang Islam yang taat sekali. Walaupun sebulan sudah tidak mengaji, ada juga dia pergi mengaji. Walaupun cuma 3 orang. Lain hal. Alhamdulillah. Nah, mbak buka. Ada Umi cuma banyak berhalangan. Iya. Yang takdir Allah ya. Ya. Kalau takdir kamru kada. Ada dapat kena. Kah? Allah telah menciptakan syurga dan neraka. Begitu kita di dunia ini, maka realita kejadian kita lihat bermacam-macam variasi. Ada Islam taat sekali, ada Islam maksiat dia, ada Islam taat maksiat dia. Tak ada maksiat ah? Ada kafir, ada murtad, ada macam-macam, ya kan? Apakah Allah sanggup mengislamkan, menaatkan semua makhluk yang ada di dunia ini? Sanggup Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya kepedaan mandu-mandu terobak awak-awak Israel jud. Allah. Kan? Israel yang tengah perang Palestina taat mandu mereka. Jud. Langsung tiba-tiba taat. Sanggup Allah? Sanggup. Allah Pakal Allah Ta'ala hang perang Palestina Israel. Palestina dijajah haju-haju, dia dah berdoa haju-haju. Allah Ta'ala nam dek kang pancu awaknya atau pertama Islam menu maju. Panjut Allah Ta'ala yang menggerakkan hati ki. Kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena sudah ada neraka. Kalau semua taat, siapa yang ada di neraka? Musuh mendum Allah taat, mana urung dalam neraka? Hana, baikah hana urung dalam neraka? Allah kalau diciptakan neraka, hana urung Allah hana ilmu. Puji hana ilmu karena hana urung duman dayo kita buka rumah beraya ka hana tadu. Hana ilmu dayo, tapi tadu urinan paji hana aja. Hana aja deh. Berarti ya Allah hana ilmu, Allah itu memiliki sifat kekurangan, maka bukan Tuhan, itu mustahil bagi Allah. Ya, regala. Maka bena percaya puji je hana bibi tak ada jamuan maksiat apa jino hana pak asal neraka. Ya, maka kita wajib bersyukur yang telah Allah gerakkan hati kita mau belajar, mau menuntut
menuntut ilmu, mau bertaat kepada Allah. Jalan Allah sayang kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita untuk mau menuntut ilmu Allah. Allah tambahkan ilmu agama kepada kita. Dan Allah lagi sayang ke kita. Kalau Allah sudah membentengi kita untuk tidak memberikan cahaya ilmu agama kepada kita, berarti Allah tidak sayang kepada kita. Kenapa demikian? Karena kita ini hidup di dunia ini, cahaya kita hanya satu, yaitu ilmu agama. Yang dengan cahaya adanya. Mau kita setaat apapun, tidak ada ilmu, fasid semuanya. Tidak sah. Kenapa? Ilmu tidak ada. Maka antara beramal dan berilmu, tetap berilmu yang utama. Al-ilmu afdalul minal amal. Berilmu itu terafdal ketimbang beramal. Tak guna salat kita siang malam tahajud, nggak pernah kita libur. Begitu juga kita zikir selalu.